Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muamalah. Saya mahasiswi dari IAINU Kebumen dari Fakultas Tarbiyah Program Studi PAI. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil RPP yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pembelajaran. Sebelum masuk ke intinya, saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa sih itu RPP. RPP adalah suatu bentuk perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh seorang pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Fungsi RPP tersebut bagi seorang pendidik yaitu untuk mengefektifkan proses pembelajaran sesuai apa yang direncanakan dengan perencanaan yang matang. Oleh karena itu, sebelum melakukan pembelajaran, seorang guru wajib memiliki persiapan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. RPP yang saya buat adalah RPP Akidah Akhlak untuk kelas 9 semester 1 dengan materi adab bertetangga. Di dalam RPP yang saya buat ada beberapa indikator, di antaranya yaitu yang pertama, identitas, yang kedua, kompetensi inti atau KI, yang ketiga, kompetensi dasar atau KD, yang keempat, indikator pencapaian kompetensi, yang kelima, tujuan pembelajaran, yang keenam, materi pembelajaran, yang ketujuh, metode pembelajaran, yang kedelapan, media dan alat pembelajaran, yang kesembilan, sumber belajar, yang kesepuluh, langkah-langkah kegiatan, dan yang terakhir adalah penilaian. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan identitas. Di dalam identitas mencakup yang pertama, nama sekolah atau madrasah, yang kedua, mata pelajaran, yang ketiga, kelas atau semester, yang keempat, materi pokok, yang kelima, tahun ajaran, dan yang keenam, alokasi waktu. Di dalam RPP yang saya buat, nama sekolah atau madrasah yaitu Madrasah Sanawiyah, mata pelajaran Akidah Akhlak, kelas atau semester kelas 9 semester 1, materi pokoknya yaitu adab bertetangga. Tahun ajarannya 2020-2021. Alokasi waktunya 2 kali 45 menit atau 2 jam. Yang kedua yaitu kompetensi inti atau KI. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan yaitu faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mengelola, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Yang ketiga, kompetensi dasar atau KD. Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu menghayati adab Islami kepada tetangga. Yang kedua, terbiasa menerapkan adab Islami kepada tetangga. Yang ketiga, memahami adab Islami kepada tetangga. Yang keempat, dapat mensimulasikan adab Islami kepada tetangga. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menjelaskan pengertian adab bertetangga dengan benar. Yang kedua, menjelaskan dalil hidup bertetangga dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan sikap hidup bertetangga dengan benar. Yang keempat, menjelaskan hikmah dalam hidup bertetangga. Yang terakhir, mensimulasikan adab bertetangga dengan baik. Yang kelima yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian adab bertetangga. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan dalil dalam hidup bertetangga. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan sikap dalam hidup bertetangga. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan hikmah dalam hidup bertetangga. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mensimulasikan adab bertetangga dengan baik. Yang keenam yaitu materi pembelajaran. Materi yang akan diajarkan kepada siswa yaitu yang pertama, pengertian adab bertetangga. Yang kedua, dalil dalam hidup bertetangga.
Yang ketiga, sikap dalam hidup bertetangga. Yang keempat, hikmah dalam hidup bertetangga. Yang ketujuh yaitu metode pembelajaran. Metode yang saya pilih yaitu ceramah. Yang kedua, tanya jawab. Yang ketiga, diskusi. Dan yang keempat, demonstrasi. Yang kedelapan yaitu media dan alat pembelajaran. Media yang saya pilih yaitu PowerPoint dan video. Alatnya yaitu laptop dan LCD proyektor. Yang kesembilan yaitu sumber belajar. Sumber belajar yang saya gunakan yaitu buku pelajaran Akidah Akhlak 9, buku paket, dan jurnal-jurnal Akidah Akhlak. Yang ke-10 yaitu langkah-langkah kegiatan. Dalam langkah-langkah kegiatan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga penutupan. Pada bagian pendahuluan yaitu guru terlebih dahulu memberi salam. Yang kedua, guru mengabsen kehadiran siswa. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan dan manfaat dari materi yang akan dipelajari. Yang keempat, guru menyampaikan materi secara garis besar dan langkah pembelajaran. Pada bagian kegiatan inti meliputi yaitu mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga menggali informasi, yang keempat menalar, yang kelima mengkomunikasikan. Pada bagian penutup yaitu guru menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah dipelajari, yang kedua guru memberikan refleksi kepada siswa, yang ketiga guru menyampaikan informasi pembelajaran pada pertemuan yang akan datang. Yang terakhir adalah penilaian. Penilaian di sini melalui 3 poin, yaitu yang pertama penilaian sikap melalui observasi, yang kedua penilaian pengetahuan melalui tes tertulis, yang ketiga penilaian keterampilan melalui unjuk kerja. Sekian penjelasan RPP dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf seterus-terusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.